Perkenalkan, nama saya Kristia Mengerongkonda dengan NIM 2302414 dari kelas 5 TI 1. Saat ini saya akan menjelaskan tugas tentang materi AI. Pertama, kita masuk kepada pengertian Artificial Intelligence, yaitu adalah cabang ilmu komputer yang membuat sistem atau mesin mampu meniru kecerdasan manusia, yaitu belajar data, memahami lingkungan, menalar, dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang berikut ada jenis sistem pendukung manajemen. Yang pertama DSS, bantu keputusan semi atau terstruktur. Yang kedua ada GSS atau GDSS, mendukung diskusi kelompok. EIS, memberi ringkasan cepat ke eksekutif. Expert Systems, yaitu sistem berbasis aturan pakar. ANN, meniru otak manusia untuk pola kompleks. Dan Hybrid System, kombinasi berbagai metode. Setiap jenis sistem pendukung level manajemen yang berbeda-beda. DSS untuk level menengah, EIS untuk level strategis, Expert System untuk keputusan berbasis pengalaman pakar, ANN untuk data kompleks, sedangkan Hybrid menggabungkan semuanya. Berikutnya ada faktor eksternal pengaruh keputusan, yaitu yang pertama adalah teknologi, yaitu meningkat, kompetisi ketat, pasar global yaitu secara terbuka, politik tidak stabil, regulasi meningkat. Lingkungan eksternal perusahaan berubah sangat cepat. Kemajuan teknologi seperti IoT, cloud computing, dan AI menciptakan peluang baru sekaligus ancaman. Kompetisi global semakin keras karena perusahaan asing mudah masuk ke pasar domestik. Pasar global juga memberi peluang ekspansi, namun menuntut strategi cerdas. Di sisi lain, ketidakstabilan politik bisa menciptakan ketidakpastian besar. Regulasi pemerintah yang semakin ketat juga memengaruhi kebutuhan bisnis. Misalnya terkait data pribadi atau emisi karbon. DSS berbasis AI membantu manajer menganalisis faktor-faktor eksternal ini dengan cepat dan menyajikan alternatif keputusan yang lebih relevan. Berikut ada faktor internal. Selain faktor eksternal, faktor internal juga berperan besar. Kualitas data menentukan akurasi DSS. Infrastruktur IT harus memadai seperti server jaringan dan software analitik. Kompetensi manajer dalam menggunakan teknologi juga penting. Organisasi dengan budaya inovatif lebih mudah mengadopsi DSS berbasis AI dibandingkan organisasi yang masih konservatif. Dengan kata lain, keberhasilan DSS tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan budaya organisasi. Berikutnya ada komponen DSS. Yang pertama data manajemen, kedua model manajemen, ketiga dialog sistem, dan keempat knowledge management. Komponen utama DSS mencakup data manajemen berupa database yang dikelola oleh DBMS, model manajemen berisi model statistik, simulasi, atau optimasi. Dialog sistem adalah antarmuka yang memungkinkan interaksi manusia dengan sistem. Yang paling menarik, knowledge management kini semakin diperkuat dengan AI. Dengan machine learning dan ANN, DSS bisa menghasilkan pengetahuan baru dari data, bukan sekedar menampilkan informasi. Berikutnya ada karakteristik DSS. Karakteristik utama DSS adalah fleksibilitas. DSS bisa digunakan di level strategis maupun operasional. Ia mendukung individu, manajer tunggal, maupun kelompok atau tim. Sistem ini adaptif karena dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan organisasi. Dengan berbasis model, DSS mampu menganalisis data dari berbagai sudut pandang sehingga membantu manajer memahami masalah lebih komprehensif. Berikut ada etika dan tata kelola. Yang pertama ada transparansi, fairness dan anti-diskriminasi, perlindungan data, dan akuntabilitas. AI DSS harus etis. Transparansi penting agar kebutuhan AI bisa dijelaskan. Fairness wajib agar hasilnya tidak diskriminatif. Perlindungan data harus dijaga karena DSS sering memproses data sensitif. Akuntabilitas juga krusial. Siapa yang bertanggung jawab jika keputusan AI salah? Apakah programmer, manajer, atau sistem itu sendiri? Dan terakhir ada teknik utama dalam AI. Yang pertama ada machine learning.
yaitu AI terbagi beberapa bidang utama. Machine learning adalah teknik di mana sistem belajar dari data. Yang kedua ada deep learning adalah pengembangan dari machine learning dengan jaringan saraf tiruan. Kemudian ada NLP yang memungkinkan mesin memahami bahasa manusia, dan computer vision membuat AI bisa melihat dan mengenali gambar. Yang terakhir ada robotik, yaitu mengintegrasikan AI dalam perangkat fisik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan terima kasih.